Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow di podcast kali ini. Udah lama nggak bikin podcast. Soalnya aku sempet istirahat 1 mingguan dan kembali lagi dengan suasana yang agak berbeda. Soalnya pindah mobil ini ya. Nah, kali ini mungkin udah banyak yang cukup tahu, apalagi yang suka artis-artisnya SM. Ya, jadi mungkin langsung boleh kita persilakan memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, nama saya kebanyakan gue panggil diri gue Bung Korea, tapi nama asli gue Kepa, Kim Kepa. Yes, agak unik juga. Anyways, saya apa lagi ya? YouTuber? Saya seorang YouTuber yang sangat jarang upload video, tapi sangat banyak berusaha untuk menjadi konsisten. Banyak belajar di samping. Oke, mungkin bisa diperjelas juga tinggi, berat badan, usia, ukuran sepatu. Barangkali ada yang mau tahu. Oh, biasanya usia saya tidak kasih tahu. Oke. Saya tingginya 180, Aha. berat badan 68, 67, 69, dia di setara segituan ya. And apalagi tadi? Ukuran pinggang. Ukuran sepatu. Ukuran pinggang 30, sepatu 275. Oke, 275 berarti sekitar 4142 kayaknya kalau ukuran sepatu ini. 42 apa 3 ya? 4142 kayaknya. 4142. Oke, jadi Nggak penting banget sih. Ya, sebenarnya aku mengundang ini Hyung ya, lebih tua dari aku yang pasti. Ya, Hyung. Panggil aja lah Bung. Oke. Bung. Aneh ya rasanya. Soalnya aku biasanya ngomong bahasa Korea. Makanya aneh banget rasanya ngomong pakai bahasa Indonesia. Di Indonesia nggak tahu kenapa semenjak gua mulai YouTube pada panggil aku tuh Bung semua. Ya soalnya nama channelnya Bung. Oh, right. That's right. Ya, jadi kayak gitu. Kali ini aku pengen lebih ngomong-ngomong. Jadi sebenarnya udah dulu tinggal di Indonesia mulai tahun berapa sampai berapa sih? Biar ada yang mungkin barangkali ada yang nggak tahu. Oke, semenjak tahun 1993. 93 bulan kalau nggak salah Januari atau Februari. Ikut orang tua ke Indonesia dan sampai tahun 2012. Oke. Tinggal di Indonesia. Bisa dibilang tinggalnya lebih lama daripada aku sebenarnya. Nah, di situ berarti SD, SMP, SMA sampai kuliah Betul, dikit ya. mulai dari TK dong. TK. Sampai kuliah juga sempat 1 tahun. Kuliah sempat ya, Ya, tapi sempat 1 nggak tahun di situ. nggak lulus. Ya. Di IKJ. IKJ. Institut Kesenian Jakarta. Oke, yang tahu pasti tahu. Habis gitu kembali lagi ke Korea tahun 2012. Ya, akhir tahun 2012. Habis itu kembali di sini dan Yes, dan sebenarnya datang ke Korea untuk ini sih nemenin nyokap gara-gara ada operasi mata. Ikut dan pas ke Korea langsung ingat, oh aku harus ke Wamil. Jadi ya sekalian aja gitu loh. Wamil akhirnya. Yes, tapi pengennya sih belajar apa kuliahnya di Amerika. Tapi pada waktu itu orang tua saya tuh tidak cukup uangnya. Oke. Yes, untuk mendanai kuliah saya di Amerika. Jadi ya saya terlanjur kuliah di IKJ, terus tahun 2012 ke Korea, ikut Wamil tahun 2013. Oke. Yes, dan tahun 2015 selesai Wamilnya dan 16 saya kuliah di Hanyang University. Dan akhirnya lulus. Akhirnya lulus Oke. tahun lalu. Berarti selama di Indonesia hampir 20 tahun lebih itu di mana? Di Jakarta itu juga, dan SMP gue sempet tinggal di Salatiga. Oh, Salatiga. Tahu Salatiga? 7 dong. Beda, salah satu editorku dari Salatiga, jadi ada. Ya, tahu aku Salatiga. 7 kan? Salatiga 7. Yes, anyway Salatiga sempat tinggal 2 tahun. Habis itu balik Jakarta Habis lagi. itu balik Jakarta lagi. Oke, kalau gitu biar nggak panjang cerita, karena sebenarnya banyak lah yang bisa dibicarakan. Tapi aku lebih pengen cerita tentang bagaimana ini kok sering banget ketemu artis-artis SM dan kayak apa gitu loh. Udah ketemu siapa aja sih artis dari SM? Oh, jadi topiknya hari ini seperti Oh, ini. nggak tahu topiknya, sampai barusan ini nggak tahu sebenarnya. Ya, karena gue sampai sekarang tuh deg-degan banget ini kalau misalnya topiknya gue kurang paham atau kurang apa Siap. sih? Ya kurang siap bagaimana gitu loh. Ini kan bukan masuk channel yang kaleng-kaleng gitu. Ngawur ya, enggak lah. Ini yang gede gitu loh, Ya, gede. Ini seperti apa? Gimana caranya? Siapa aja? Pernah ketemu siapa aja? Siapa aja? Itu yang pertama kali Hyoyeon Hyoyeon bareng sama Boy William. bareng sama Boy William. Ketemu Hyoyeon, terus keduanya Super Junior. Super Junior dulu. Semua member Super Junior. And setelah itu Lukas. Lukasnya 2 kali. Lukas 2 kali. Terus abis itu ketemu Donghae. Aha. Abis ketemu Donghae ketemu Siwon.
Wah, sama Super Juniornya banyak ketemunya ya. Yes, I know. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin Oke. ada sesuatu ya. Ada ikatan batin mungkin. Tapi mungkin. udah selesai, nggak ada lagi setelah itu. Setelah itu udah nggak ada Ke lagi. depan apakah ada rencana kayaknya? Belum tahu. Belum tahu. Oke, berarti kan udah ketemu banyak. Impresi pertama gimana nih? Mulai dari yang Hyoyeon mungkin. Aduh, Hyoyeon sebenarnya Kan satu-satunya perempuan berarti kan ya? Iya betul. Sebenarnya gue punya stereotype tentang yang namanya artis, Oke. yang namanya selebriti atau artis. Oke. Tetapi ini pas aku ketemu artis Indonesia, Aha. itu langsung stereotipnya langsung hilang. Oke. Kenapa? Pas ketemu Artis Indonesia. artis Ah. Indonesia, pas ketemu Boy William, Oke, pas Boy ketemu William. Luna Maya. Oke. Mereka tuh orangnya sangat-sangat rendah, udah nggak seperti kayak pas ketemu kayak teman sendiri gitu Oke, loh. oke, You know, oke. gaul banget dan juga sangat sociable banget. Oke. Tapi kalau artis Korea, selebriti Korea masih ada stereotip seperti Oke, itu. oke. Ya? Jadi sebelumnya ada stereotip tentang artis tapi ketemu sama Luna Maya, Boy William itu akhirnya hilang gitu ya. Stereotip Yes, tentang hilang. artis orang Indonesia. Yes, betul. Nah, terus Kan pertama kali ketemu artis Korea yaitu Hyoyeon. Heeh. Itu kan masih ada tuh stereotipnya. Pertama kali dalam hidup ini ya. Pertama Artis Korea. kali, yes, pertama Oke. kali. Dan kelas SNSD loh bayangan. Betul, Gede. betul. Oke. Kenapa? Biasanya kan kalau mulai sesuatu ketemunya kan harus dari yang bawah ya. Istilahnya naik level kan. Iya, Nah. dari mungkin lagi dari Bertahap kelas, ke atas. kelas C atau D Oh, gitu. benar. Tapi tiba-tiba mulai dari kelas A gitu loh. A+. Jadi yes, Aha. sangat deg-degan, sangat Oke. grogi. But anyways, pas ketemu Hyoyeon tuh orangnya gaul banget. Gaul banget dan sociable banget. Nggak ada yang namanya gue tuh artis ya. Heeh. Gue tuh artis. Gue eksklusif. Heeh. Lu kan orang biasa. Heeh. You kan ya YouTuber kaleng-kaleng. Udahlah, lu jangan mau ngomong sama gue. Oh, Kalau gue ngajak ngobrol, baru ngobrol. jangan Nggak- campur-campur iya, gitu nah, ya. nggak seperti itu sama sekali. Sama sekali. Yes. Dan pas interview sama Hyoyeon itu, pas dengan Boy William, itu misalnya ya, gue kan lagi aduk-aduk apa gitu ya. Apa ya? Gue lagi aduk-aduk sesuatu. Nogari. Ikan nogari. Heeh. Itu Lagi nyobekin Nah, maksudnya? gue lagi nyobekin. Heeh. Sobek, terus gue sobeknya pelan-pelan. Heeh. Kenapa? Agar mereka tuh bisa ngobrol-ngobrol. Nggak terganggu gitu. Iya, nggak terganggu. Gue soft-soft gitu kan, pelan-pelan. Tiba-tiba Hyoyeon bilang, "Anjing 남자답게 찢어요." Tapi pas ngomong kayak gitu, gue gimana ya? Artinya namanya kecil itu kan, duh nyobeknya kok setengah-setengah kayak cowok gitu loh, seret gitu loh. Nah, Jangan gitu. setengah-setengah gitu. Kayak laki sejati gitu, laki jantan. Ah. Jangan pelan-pelan, jangan soft-soft. Langsung seret gitu katanya. Tapi pas dengerin itu, Heeh. langsung ngerasa, oh ini orang tuh emang nggak pengen ada distance sama gue gitu loh. Oke. Nggak pengen merasa jauh dengan Oke, gue. oke. Yes. Nah, kalau Super Junior mereka sangat jujur. Sangat jujur. Sangat jujur. Anda tahu mereka jujur atau tidak gimana caranya? Nah, gini, biasanya kalau ditanyain di TV ya, ini kan TV loh, ini TV, Oh, bukan kelas TV, YouTube Bang. atau bukan video pribadi ya. Ah. Mereka ditanyain, aku tanya mereka kan, kalian kalau ketemu bareng tuh gimana ceritanya? Heeh. Adakah orang yang duluan minta ajak Oke, ketemuan maksudnya atau gini enggak loh, gitu? Biasanya kalian ketemuan gimana gitu? Nah, iya. Ada yang Ada yang ngajakin dulu nggak? Inisiatifnya siapa yang Ya bikin? betul. gitu. Nah, terus kata mereka tuh, oh manajer yang manggil kita. Biasanya kan kalau yang namanya di TV atau di tempat official nggak ngomong kayak gitu. Oh biasanya biasanya leadernya Ya, sebagai leader gitu. Ya kan biar basa-basi lah ya. Tapi enggak. Enggak, mereka jujur banget. Oh, minta maaf tapi manajer kita yang manggil kita, kata mereka gitu. Oke. Ya, dari situ ya kelihatan juga, wah orang-orangnya itu nggak Kemanusiaannya maksudnya manusiawi banget gitu ya. Manusiawi orangnya? banget. Nggak bullshit kayak Yes, dibuat-buat. Oke. yes. Nggak begitu banyak gimmick. Yes, sangat Oke. jujur orangnya dan Oke. sangat terus terang. Oke, paham. Yes. Jadi mereka kalau Super Junior jujur. Nah, terus kan NCT nih, Lukas. Kalau Yes. Lukas gimana? Kalau Lukas ini sebenarnya kan aku juga pernah ketemu ya. Kan memang bukan orang Korea, terus aku nggak ada kesempatan banyak sih untuk ngomong. Soalnya kan kalau aku ketemu dalam bentuk grup dan cukup terbatas. Tapi kalau Hyung kan waktu itu ketemunya live lagi, 1 Iya, jam 2 betul. kali kan ya? Iya, betul. 1 jamnya 2 jam total. Gimana Iya. tuh selama proses? Sebelum live-nya pun orangnya asik. Yang dibilang asik ini, ya kalau mau dibilang kegaulan dibanding Hyoyeon atau Super Junior mungkin agak beda ya, karena emang umurnya kan lebih muda Muda, ya, lebih muda.
dan darah mudanya terasa gitu loh. Orangnya kayak kangcung tigo itu. Masih kayak happy banget, masih Yes. gairahnya itu masih tinggi banget gitu ya istilahnya. Bergairah. Betul. Maksudnya Betul. iya kan, berenergi gitu loh maksudnya. Yes, kan, ya. betul. Energinya beda, Melimpah gitu. melimpah. Yes. Dan juga mau diajak ngomong walaupun kurang ngerti, walaupun akunya kurang ngerti, walaupun dianya kurang ngerti, Karena bahasanya orangnya asik gitu. karena Lukas itu orang Hong Kong, tapi waktu itu aku sempat tanya, katanya Inggrisnya pun nggak luancar banget gitu ya. Jadi kayak orang yang sini Korea sama Inggris sama Indonesia bisanya, yang situ Mandarin. Kantonis ya, Hong Kong Kantonis. Jadi kayak ada keterbatasan secara komunikasi, tapi Yes. kerasa kalau Tapi orangnya- masih bisa berkomunikasi gitu loh. Ya, bisanya masih bisa. nyambung. Karena keasikannya tuh mirip-mirip. Oke, kalau gitu secara nggak langsung nih artis SM itu kayak gimana sih? Artis SM kayak gimana? Ini pertanyaan kayak gimana sih? Maksudnya Ini saya karena impresi Anda tentang artis-artis SM sekarang gimana gitu loh maksudnya? impresi saya tentang artis-artis SM. Ini cara jawabnya bagaimana ya? Ini karena kalau salah ngomong tuh bisa. Tenang. Dan ini gue ingetin lagi, ini bukan channel kaleng-kaleng. Kalah. Pasti bakal dilihat banyak orang gitu loh. Enggak, gimana impresinya? Impresi mereka. Kalau sekarang nih ada orang tanya, artis SM gimana gitu? Impresi mereka adalah oke, ini deh. Ini mungkin bisa buruk bisa baik. Impresi mereka adalah sangat terjaga. What? Maksudnya apa? Sangat terjaga, maksudnya gimana? Yes. Ya namanya juga artis ya. Uh-huh. Ya mereka sangat dijaga. Iya dong, dijaga dong. Terus Iya. maksudnya terjaga gimana maksudnya? Ya terjaga image mereka gitu loh. Nggak sembarangan. Tetapi yang aku ngerasain ya, manajer mereka tuh strict banget. Aku nggak tahu, mungkin gara-gara aku nggak pernah ketemu artis-artis entertainment lain, aku kurang tahu. Tetapi dari SM aku lihat tuh manajernya strict banget. Oke. Tapi ada suatu kemiripan dari semua artis SM yang aku lihat, yaitu mereka pengen lebih kasih lihat diri mereka daripada seharusnya. Oke. Atau daripada Paham. yang mereka diperbolehkan gitu. Jadi istilahnya justru mereka ini artisnya itu punya lebih banyak bakat, tapi kayak agak dibatasi gitu ya. Ya kalau ngomong buruknya kayak gitu. Kalau menurutnya kayak istilahnya masih disayang-sayang gitu ya. Ya bakatnya. betul sekali, Belum, betul sekali. kita masih belum lihat max-nya. Nah betul. Akhirnya kalau gitu positif ya. Iya, Kita iya. masih belum lihat semuanya gitu. Betul. Masih banyak bakat-bakat yang terpendam. Betul. Potensial mereka Masih lebih banyak. lagi. Ya. Kalau gini baru positif ya. Baru positif, baru baiknya. Oke, kalau gitu sebenarnya kan kalau sampai sini udah mengagetkan banget, banyak ketemu artis SM. Tapi ternyata temennya di Indonesia itu juga banyak orang-orang terkenal ternyata. Temen Boy William. Oh, Nessie. Nessie Judge. Iya, aku kaget banget pertama dibilangin. Ternyata temen mulai Satu bangku di SMA. Mulai dari kelas 3 SMP 3 tahun sampai 3 SMP sampai 3 SMA. 4 tahun. 4 tahun. Yes. Nessie kayak gimana sih dulu? Nes, minta maaf ya. Tapi deket kan? Beneran deket? Yes. Atau hanya Anda yang merasa deket? Jangan-jangan Nessie merasa bisa who juga- are you gitu. Bisa juga seperti itu. Langsung hashtag Enggak, tapi teror kalau- gitu. Ada teman saya bernama Kim Geba yang sebenarnya dia nggak terlalu dekat, tapi nggak tahu kenapa dia muncul di channel lain dan bilang dekat dengan saya. No. Kalau main olahraga itu pasti barengan. Oke. Ya pasti barengan, dan juga kalau nongkrong hampir kalau misalnya ketemu 10 kali, 8 sampai 9 kali itu pasti ada. Pasti barengan. Dulu ngira nggak bakal jadi YouTuber kan? No. Dodanya sekarang YouTuber. YouTuber. Gua nggak ngira sama sekali. Nggak ngira. Kenapa? Karena Nessie orangnya lebih ya kalau di antara temen-temen ya suka aja gitu loh, suka ngobrol, suka mulai conversation dulu. Tetapi kalau di depan guru atau di kelas itu orangnya lebih ke pendiam sih. Oh ya? Lebih ke pendiam dan lebih ke orang yang suka ketawa. Ceria gitu maksudnya. Yes. Yang biasanya di belakang atau suara reaksi itu. Hah? Itu pasti Nessie. Oh, jadi Salah satunya adalah Nessie. dulu nggak ngira sama sekali. Enggak sama sekali. Tapi sekarang melihat menjadi YouTuber yang sangat besar gimana? Wow. Kayak sangat merasa apa ya?
diberkati gitu loh dengan teman-teman yang sangat baik yang sudah bereksperience dalam bidang yang gua ada sekarang gitu loh. Jadi gue bisa dapat banyak bantuan dari orang-orang sekitar. Kayak kemarin ya, pas mulai YouTube itu gue mulai dari nanya-nanya nih sih, Nes ini gue gimana caranya sih, Nes ini bener gak sih, Nes tolong dong cekin video gue ini bener gak sih. Nah ya mungkin dari pihaknya sih agak malas juga ya, bisa juga. Tapi Nesi sampai sekarang juga kalau bantu tuh nggak setengah-setengah, tapi itu sampai sekarang lewat Insta ya? Lewat IG, yes. Itu yang reply adminnya Nesi. Kayaknya akun Nesi nggak dikontrol admin juga deh. Kayaknya orang ya, kayaknya Nesi bener aja. Tahu-taunya bukan Nesinya. Nesi tiba-tiba ntar ya, pernah DM ya kita gitu. Oh enggak. Ini kok siapa? Gua nggak pernah balas kok, ini udah kebalas sih. Nah, terus jujur ini aku pengen tanya, kan dulu temen biasa kan di sekolah, temen dekat di sekolah. Terus baru mulai itu berapa lama sih? Kalau nggak salah akhir 2018 atau awal 2019. 2 tahunan lah ya, kita bilang 2 tahunan. Nah, waktu baru mulai YouTube, Nesi kan udah di atas sana gitu. Yes. Waktu pertama kali mau DM itu aneh nggak atau gimana? Kan istilahnya dulu temen terus tiba-tiba nggak kontak. Pam, tiba-tiba kayaknya Nesi salah satu temen yang aku nggak ngerasa awkward sama sekali. Oh, emang deket banget berarti dulu? Nggak mau dibilang deket banget, ya deket tapi nggak sampai deket banget. Karena ada salah satu teman gue yang jadi cowoknya dia. Ini masalah pribadi, oke. Tapi dulu ya, ini dulu ya, SMA ya, oke. Tapi teman yang nyaman lah, pastinya untuk teman nyaman. Dan kalau sekumpulan gitu, kalau nongkrong itu pasti ada gitu. Oke, jadi nggak awkward ya? Nggak sama sekali. Dan juga kalau lihat Facebook aku dulu, kalau lihat foto-foto SMA tuh pasti ada Desinya gitu loh. Ya aku pernah ditunjukin sih, Jen. Hah? Kayak ya Nesi, cuman Nesi kayak ada gimana gitu. Oke. Mau gue kasih lihat. Oh, there you go. Prom date. Ini Nesi. Oh. Wow. Prom date.였습니다. 이름 안 나오지? 이름 Ya. 여기 나오긴 Tapi 해. agak blur ini ya fotonya. Karena ini tahun 2000 berapa? 2012. 2011. Nesi, she looks small here. She is small. Oh ya? Ya. Yes, kita prom barengan. Jadi pernah sampai foto bareng gini ya? Ini bukan orang mirip Nesi. Orang yang namanya kebetulan Nesi juga gitu. No. Oke. Jadi ini dulu ketemunya di Jakarta dulu ya? Betul, di sekolah SMA kita. Nah, terus kalau sama Boy William itu bisa kenal gimana ceritanya juga? Ini orang punya kenalan, caranya aneh-aneh kenalnya. Sama Boy William. Kalau Boy William deket kan sering kontak kan? Yes, ini aku tahu sih. Yes. Bener-bener aneh banget cara ketemunya. Oke. Jadi gini, aku dulu lagi jalan-jalan di Coex. Di Coex itu ya salah satu mall lah di Korea ya. Yes, salah satu mall yang mall yang besar. Sering ada expo juga, X kan, Coex ya. Lokasinya di 잠실? 강남인가? Samsung. Ya, daerah Gangnam. Yes, in the heart of Gangnam. Anyways. Pokoknya lagi jalan-jalan tuh. Sendiri. Lagi jalan-jalan. Yes. Lagi jalan-jalan dan kayaknya pernah lihat gitu loh di mana. Karena pas itu tuh sering banget nonton Nebeng Boy. Oke. Sering banget lihat Nebeng Boy dan juga konten-konten Boy William. Kayak pernah lihat di mana, tapi kayak nggak mungkin lah ya. Di Korea lagi ya. Pemikiran gue tuh ya nggak mungkin Boy William ada di Korea, berarti orang yang mirip lah. Nah, tapi jadi tambah kepo kan. Gua Google, gua lihat Instagramnya. Enggak, gua lihat mukanya sama muka dia kayaknya. Ya emang udah lewat juga tapi masih dilihat sinkron banget. Oke. Nah, gua jadi tambah kepo dong. Gua lihat IG-nya. Di story-nya ada di Seoul. Oh, benar. Itu benar. Benar. Oke. Itu masa-masa itu si Boynya lagi makan Cheetos. Ini sebelum Covid. Oke. Sebelum Covid lagi makan Cheetos, ini tangannya udah kayak berbumbu-bumbu gitu ya. Betul, udah kuning. Udah gitu aku samperin dong. Ngomong-ngomong aku orangnya nggak malu sama sekali. Kalau harus samperin orang. Oh iya benar. Semacam kayak kalau orangnya dipikirin sebagai teman.
Tapi kalau dibikin sebagai seorang yang gue suka misalnya, nah itu gue kemaluan orangnya. Oh gitu. Ya, kalau sama temen, kalau orang yang pengen gue berteman, itu gue gampang. Oke, jadi istilahnya cuman sungkan kalau ada rasa suka, kalau enggak Betul. nyantai lah ya. Betul. Anyways, gue nyamperin dong. Oh, are you Boy William? Gue tanya. Terus Boy William kaget. Oh, how do you know me? Oh. Gue bilang, gue cerita dong. Gue tinggal di Indonesia berapa lama, gini-gini. Nah, Boy bilang, oh Indonesia, bahasa Indonesia jago banget. Gue bilang, oh iya, gue lama tinggal di Indo jadi kayak gini gitu. Dan gue cerita dikit, gue main YouTube juga, gini-gini. Terus dia bilang, wah bro, kayaknya gue bakal sering ke Korea. Gue kayaknya perlu bantuan lu banyak banget. Oh gitu? Yes. Jadi di spot itu, di tempat itu, ya tukeran nomor. Tukeran nomor. Mulai ada rasa suka nggak dari situ? Rasa suka dalam arti apa nih? Oke, terus. Ya, tapi nggak salah juga, Boy William tuh ganteng banget gitu loh. Tapi emang gua tuh preference-nya ya lurus. Oke, terus. Nggak berliku-liku. Oke. Anyways, nah semenjak itu ya terus berkomunikasi, dan pas interview dengan Hyoyeon juga akhirnya ikut bareng. Yes. Dan juga gue sebenarnya kaget sih sama Boy William, karena biasanya yang namanya YouTuber atau artis ya kalau ngajak suatu orang artis lain collab gitu, sebenarnya kalau misalnya translator atau orang yang membantu di samping nggak dimasukin satu frame gitu loh. Oke. Tapi Boy William orangnya tuh ya cool aja gitu loh. Cool aja, dan dibilang sini masuk aja bareng, duduk aja bareng kita bertiga gitu. And I was really shocked. Dan ngerasa berterima kasih banget juga, dan juga lebih ke terharu juga sih. Terharu ya sih. Kok artis kok bisa sampai cool seperti ini? Dua-duanya artis besar kan lagi. I know, ya. Boy William bisa dibilang hampir bisa bilang Yuja Soknya Indonesia ya. Bisa lah. And Hyoyeon ya udahlah, nggak usah dicerita lagi, legendaris. Anyways, begitu cara ceritanya ketemu sama Boy William. Nah, kan udah ketemu Boy William nih. Dan juga udah ketemu Jiwon langsung, dan mereka dibilang mirip kan. Sinkronnya berapa level nih? Kalau menurut Gema yang melihat langsung Jiwon dan Boy William, seberapa sih mereka mirip? Kalau bedanya apa? Sinkronnya mungkin dari sini nih. Dari alis mata sampai mata. Oh, cuman segini berarti? Oke. Segini, tapi mungkin dari voice yang ada rendah ya, itu mungkin mirip. Kalau tingginya gimana? Tingginya Siwon hampir lebih tinggi daripada aku. Ya sedikit lebih tinggi. Boy mungkin segini. Oke. Berarti mirip-mirip nggak mirip ya? Mirip nggak mirip, betul. Tapi kesannya ada. Kesannya ada. Mirip. Kenapa? Karena tapi mungkin bisa dibilang beda. Kenapa? Karena kalau Boy William di depan kamera pun gaul gitu loh. Gaul dan juga open banget. Oke. Bukan maksud gue Siwon close banget orangnya, tetapi di depan kamera Boy kan suka Dia kan kayak MC gitu kan. Ya, maksudnya suka membawa acara betul. gitu. Suka ngelawak, suka ngejoking-joking. Tapi kalau Choi Siwon kan lebih ke image artis kan, agak lebih kayak apa ya? Gentleman. Kesannya beda lah. Gentleman. Terus misalnya kalau Boy itu you know what is that? Tapi kalau Choi Siwon, good morning ladies and gentlemen. Ada sigarnya gitu. Seolah-olah ada sigarnya gitu. Yes. Oke. Lebih ke apa ya? Lebih suit gitu. Tapi kalau Boy lebih ke gaul, lebih ke casual, sporty gitu. Yes. Nah,